Pada tahun 2012, Benghazi di Libya merupakan tempat paling berbahaya di dunia setelah turunnya Presiden Gaddafi. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan di daerah tersebut. Keadaan semakin mencekam dengan adanya keberadaan militan bersenjata yang membuat keadaan semakin tidak aman. Cerita berlanjut ke Jack Silva, seorang tentara yang dikirim untuk bergabung dengan GRS yang tiba di Benghazi. Dia dijemput oleh Tyrone, seorang anggota tim sekaligus teman dekatnya. How's the team doing? Good. 3 ex-Marines, 1 ex-Army Ranger. Good to see you, brother. Good to be back. Saat menuju ke markas, Jack dan Ron melewati jalan yang sedang terjadi konflik. Ron melapor dan meminta bantuan ke pusat, akan tetapi pusat menolak permintaan Ron. Beberapa pemberontak menghampiri mobil mereka. Kemudian Ron menunjukkan visa Libya pada pimpinan pemberontak. Sempat terjadi ketegangan antara Ron dan para pemberontak. Tanpa rasa takut, Ron mengancam bahwa ada pesawat tanpa awak yang siap meledakkan tempat tersebut jika pemberontak berani macam-macam. Para pemberontak diperintahkan mundur oleh ketuanya. Ron dan Jack pun dilepaskan dan dibiarkan pergi. Sesampainya di markas, Ron memperkenalkan Jack pada rekan-rekan timnya. Ron menjelaskan bahwa mereka bertemu saat pelatihan SEAL di Coronado. Duta Besar Amerika J. Christopher Stevens tiba di Benghazi untuk mempertahankan hubungan diplomatik di tengah kekacauan politik dan sosial. Mengabaikan banyak peringatan, Duta Besar Stevens memutuskan untuk tinggal di Special Mission dengan terbatasnya perlindungan. Dia hanya dijaga oleh 2 agen diplomatik dan pengawal militan lokal. Stevens yang sedang mengerjakan tugas, melihat beberapa pria mencurigakan sedang mengambil foto gedung kedutaan. Dia lalu memberitahukan hal tersebut kepada pengawalnya. Ketika hari mulai gelap, sekelompok militan yang bersenjata menyerang gedung kedutaan. Para petugas milisi Libya yang ditugaskan menjaga kedutaan memilih menyelamatkan diri dan membiarkan para pemberontak memasuki area gedung. Tak butuh waktu lama, para pemberontak pun berhasil memasuki gedung kedutaan. Terjadi baku tembak antara pemberontak dan pengawal pribadi kedutaan. Karena sistem pertahanan yang lemah, para pemberontak akhirnya berhasil memasuki gedung dan menguasainya. Salah satu pengawal mengirim sinyal ke aneks bahwa mereka sedang diserang oleh pemberontak. Petugas di kedutaan menghubungi markas di Tripoli. Dia memberitahukan bahwa Benghazi diserang dan sedang butuh bantuan. Para pemberontak yang sudah menguasai gedung terus berusaha mencari dubes. Karena tidak menemukan keberadaannya, para pemberontak pun membakar gedung tersebut.
Sang dubes dan dua pengawalnya terjebak dalam kamar mandi yang dipenuhi dengan kepulan asap. Mengetahui bahwa Special Mission diserang, tim GRS bersiap-siap untuk membantu. Tyrone meminta izin pada kapten, namun sang kapten menolaknya lantaran bukan tanggung jawab timnya. Listen up. None of you have to do. But we are the only help in that. Two vehicles station ready. Let's go. Move, move. Tyrone dan timnya tak mempedulikan larangan sang kapten. Dia dan timnya berangkat menuju kedutaan untuk menyelamatkan sang duta besar. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh militan lokal. Tim GRS mengirim penerjemah bahasa untuk negosiasi. Namun salah satu dari mereka ditembak oleh pemberontak. Karena jarak yang sudah dekat, tim GRS akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki menuju kedutaan. Perjalanannya pun tak mulus. Mereka diserang oleh beberapa pemberontak yang ada di jalanan. Baku tembak pun terjadi antara tim GRS dan para pemberontak. Sesampainya di gedung, tim mendapati gedung sudah dibakar oleh para pemberontak. Mereka menyelamatkan pengawal pribadi dubes dan dilanjutkan mencari Stephen, namun tidak ditemukan. Tim membawa beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Namun para pemberontak kembali dan menyerang tim, dan terjadi baku tembak antara tim dan para pemberontak. Setelah cukup lama baku tembak, tim memutuskan untuk mundur menuju markas aneks. Namun mereka diikuti oleh militan setelah Wickland pergi ke arah yang salah. Mengetahui anggota pemberontak sudah mendekat ke aneks, tim GRS dan staf lainnya pun bersiap-siap. Mereka mengatur strategi dan menyelamatkan beberapa berkas dan menunggu bantuan datang. Dengan keahlian yang mereka miliki, masing-masing tim melaksanakan apa yang diarahkan oleh komandannya. Setelah sukses menguasai kedutaan, para pemberontak pun meneruskan aksinya dengan menyerang markas aneks. Beberapa pemberontak pun mulai berdatangan. Para staf CIA yang berada dalam gedung pun takut dan panik. Tim GRS harus bertahan mati-matian melawan ratusan para pemberontak sebelum mereka mencapai parameter markas aneks. Markas aneks pun jadi sasaran empuk para pemberontak. Dengan persenjataan lengkap mereka menyerang dari segala penjuru arah. Para pemberontak yang kewalahan menghadapi serangan tim GRS akhirnya mundur, dan tim pun beristirahat sejenak namun tetap bersiaga. Tak berselang lama, para militan kembali menyerang markas aneks. Mereka kembali menyerang dengan bantuan yang lebih banyak. Tak hanya senjata laras panjang, mereka juga menyerang dengan beberapa mortar. Tim GRS melakukan hal yang sama.
Mereka harus berlomba dengan waktu dan bertahan habis-habisan mempertahankan markas aneks. Ketika hari sudah mulai terang, serangan pemberontak mulai mereda. Tim GRS bisa bernafas lega, karena para militan berhasil dipukul mundur walaupun hanya sementara. Setelah berhasil menangkis gelombang serangan yang paling besar, Aneks mengetahui bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Mereka dibantu oleh pasukan Tripoli dan tentara pemerintahan Libya. Mereka menjanjikan akan menjaga tim dan staf Aneks selamat sampai bandara. Namun keadaan belum sepenuhnya aman. Selepas sholat subuh, para pemberontak kembali melancarkan serangannya. Pemberontak melontarkan mortar yang melukai salah satu anggota agen keamanan diplomatik dan menewaskan 2 tim GRS. Merasa sudah aman, tim dikejutkan dengan datangnya puluhan truk yang dipenuhi orang bersenjata. Mereka pun sempat tegang, namun akhirnya mereka berteriak gembira lantaran puluhan truk itu ternyata tentara pemerintah Libya yang akan membantu mereka mengantar sampai bandara. Mereka juga mengetahui bahwa sang dubes ditemukan di balik komplek bangunan kedutaan, namun dia dikabarkan meninggal dunia. Dan pada akhirnya, semua anggota tim keamanan Aneks selamat dan hidup bahagia dengan keluarganya masing-masing.